Demokrat akan mendeklarasikan dukungannya secara resmi kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat pada 2018. Rangkaian acara deklarasi dimulai dengan kirab budaya dari alun-alun Kota Bandung menuju Monumen Bandung Lautan Api di Tegalega, Kota Bandung. Untuk mengetahui jalannya kirab budaya ini, reporter Syaza Wisastro akan melaporkan informasi selengkapnya untuk Anda. Syaza, bagaimanakah jalannya kirab budaya dalam rangka deklarasi dukungan Partai Nasdem untuk Ridwan Kamil saat ini? Ya, di jalannya kirab budaya pagi tadi sudah berlangsung sejak pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, tepat seperti jam atau waktu yang dijadwalkan. Wali Kota Ridwan Kamil bersama dengan para petinggi Partai Nasdem Jawa Barat dan juga ribuan simpatisan Partai Nasdem ini berjalan kaki dari alun-alun Kota Bandung menuju ke lokasi deklarasi, yaitu di Monumen Bandung Lautan Api di Lapang Tegalega, Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka berjalan kaki sepanjang 4 km dan waktu tempuh diperkirakan akan ditempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam, dan hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat saat ini kami mendapatkan informasi bahwa rombongan kirab budaya Wali Kota Bandung Ridwan Kamil bersama dengan Wali Kota belum sampai ke Monumen Bandung Lautan Api di Lapang Tegalega, Kota Bandung. Rencananya atau dijadwalkan ini mereka akan sampai di lokasi deklarasi sekitar 20 menit lagi. Itu artinya pada pukul 9:30 mereka akan sampai di Monumen Bandung Lautan Api. Setelah itu rangkaian acara akan berlanjut pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, deklarasi dukungan Partai Nasdem kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat pada pemilihan gubernur tahun depan, yaitu tahun 2018 akan berlangsung. Setelah memberikan dukungan deklarasi, kemudian Ketua Umum dari Partai Nasdem Surya Paloh akan memberikan pengarahannya kepada Ridwan Kamil dan juga seluruh simpatisan yang hadir. Ade. Syaza, nanti akan ada acara deklarasi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan rencananya akan berakhir pada pukul berapa dan bagaimana untuk acara dan agenda dalam acara deklarasi tersebut? Ya, deklarasi sendiri rencananya dijadwalkan akan selesai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat siang nanti. Itu artinya berlangsung selama 2 jam. Dan dalam 2 jam itu selain memberikan simbolis dukungan kepada Wali Kota Ridwan Kamil, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga akan memberikan pengarahannya kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan juga seluruh pengurus dan simpatisan Partai Nasdem yang hadir di Monumen Bandung Lautan Api, Lapang Tegalega, Kota Bandung. Ade. Baik, Syaza Wisastro melaporkan langsung dari Bandung. Terima kasih atas laporan Anda, dan pemirsa demikian Headline News. Dari Partai Nasdem kepada Wali Kota Bandung, Jawa Barat Ridwan Kamil telah usai digelar tadi. Deklarasi dukungan diberikan di Monumen Bandung Lautan Api, Lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat. Deklarasi dukungan ini secara resmi tadi ditunjukkan dengan pemberian surat rekomendasi dukungan yang langsung diberikan oleh Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustopa kepada Wali Kota Bandung, Jawa Barat Ridwan Kamil. Bisa kami review sedikit tadi acara yang berlangsung di Monumen Bandung Lautan Api, Lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat berlangsung dengan sangat meriah. Acara tadi dimulai dengan kirab budaya atau arak-arakan yang mengarak Ridwan Kamil dari pendopo Wali Kota Bandung, Jawa Barat menuju ke titik finish ini di Monumen Bandung Lautan Api, Lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat. Tadi rombongan kirab budaya menempuh perjalanan kurang lebih ini 5 km dari pendopo Wali Kota Bandung, Jawa Barat, kemudian mengarah ke Braga, kemudian ke Otista dan berakhir di titik finish ini di Monumen Bandung Lautan Api, Tegalega, Bandung, Jawa Barat. Sepanjang perjalanan kurang lebih 5 km ini pertunjukan kesenian khas dari Jawa Barat ditampilkan oleh peserta kirab budaya yang informasi kami dapatkan ini berjumlah 5.000 peserta yang terdiri dari kader Partai Nasdem di Jawa Barat dan juga dari simpatisan Partai Nasdem dan juga simpatisan pendukung Ridwan Kamil. Kemudian usai tiba di titik finish di Monumen Bandung Lautan Api,
lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat, Ridwan Kamil disambut antusias dengan kesenian dari Jawa Barat yaitu sisingaan. Bahkan tadi Ridwan Kamil ini menaiki sisingaan didampingi oleh Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustafa, masuk ke Monumen Bandung Lautan Api, lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat. Tadi acara deklarasi dukungan yang diberikan pertama kali oleh Partai Nasdem kepada Ridwan Kamil diawali dengan pidato politik yang disampaikan oleh Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustafa. Dalam pidatonya ini Saan menyatakan bahwa dukungan yang diberikan Partai Nasdem sebagai partai pertama yang mendeklarasikan dukungan untuk Ridwan Kamil yaitu 15 bulan jelang Pilkada serentak 2018 merupakan bentuk komitmen Partai Nasdem untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih mengenal calon kepala daerahnya di tahun 2018 mendatang. Sementara itu, Ridwan Kamil mengapresiasi dan juga berterima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan keseriusan yang diberikan oleh Partai Nasdem untuk mengusungnya atau meminangnya maju dalam bursa Pilgub Jabar di tahun 2018 mendatang. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tadi dalam pidato politiknya menyatakan bahwa dukungan yang diberikan Partai Nasdem kepada Ridwan Kamil adalah dukungan tanpa mahar atau politik tanpa mahar. Ini kembali mempertegas gagasan yang terus digaungkan oleh Partai Nasdem yaitu politik tanpa mahar untuk mengusung kepala daerah terbaik dalam kontestasi Pilkada serentak. Yohana, kembali ke Anda di studio. Baik, Eva Wondo, terima kasih. Eva Wondo melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Ridwan Kamil masih 15 bulan lagi jelang Pilkada serentak di Jawa Barat. Ya, ini untuk memberikan kesempatan pada masyarakat bahwa sejak dini hari mereka sudah bisa mulai melihat sosok seorang Ridwan Kamil itu secara lebih utuh. Di mana kelebihan-kelebihannya, kekurangan-kekurangannya. Kemudian masyarakat mulai membanding-bandingkan dengan sosok tokoh masyarakat lainnya yang mungkin berminat untuk mencalonkan dirinya juga dalam pilkada yang akan datang sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Jadi dengan lebih dininya Nasdem mendeklarasikan Ridwan Kamil memberikan kesempatan sebenarnya masyarakat untuk tidak salah pilih, ya, tidak menyesal atas pilihan yang mereka katakan, wah dulu salah pilih kita, ya. Nah, ini adalah upaya juga bahagian daripada proses pendidikan politik yang kita jalankan secara konsisten dari waktu ke waktu. Saya pikir baik sekali ya, ada transparansi di sini, ada keterbukaan. Dan ada juga kesempatan Bung Ridwan Kamil ini barangkali tahu-tahu dia beliau mana tahu dia capek nanti katakan nggak mau melanjutkan pencalonannya, ya ada kesempatan bagi Nasdem juga untuk memperbaiki itu semuanya. Jadi semuanya ini adalah untuk memberikan nilai kebajikan ya. Apa sebenarnya gagasan yang ingin disampaikan ke publik, yaitu tadi juga disampaikan oleh Pak Surya dalam pidatonya mengenai politik tanpa mahar? Ya saya pikir memang itulah semestinya yang harus dijalankan. Institusi partai politik ini telah mendapatkan amanah, ya kan, sedemikian rupa oleh konstitusi undang-undang kita yang bisa memilih presiden, gubernur, bupati, wali kota, itu membuat undang-undang, merubah undang-undang, semua partai politik. Partai politik itulah bahagian daripada pilar utama daripada sistem demokrasi yang kita miliki. Nah, kalau pilar utama ini tidak memberikan spirit dan semangat bahwasanya peran partisipasi masyarakat untuk terus-menerus menilai institusi partai politik ini adalah institusi yang patut dihargai, patut diberikan penghormatan, ada respect, ada kepercayaan, rusak semua kita. Nah, kalau praktek-praktek institusi partai politik ini masih menjalankan praktek-praktek yang tidak terpuji, dan bahagian daripada salah satu yang tidak terpuji itu adalah melakukan politik dengan mahar, ya saya pikir ini sayang sekali bangsa ini. Nah, Nasdem ingin memperingatkan ini dan mengakhiri ini. Maka dia memulai dari dirinya sendiri untuk melakukan politik tanpa mahar ya. Nah, kenapa Kang Emil yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem untuk maju dalam bursa Pilgub Jabar 2018 mendatang, Pak Surya? Karena memang dari apa yang diamatin, dilihat. Saya tentu sebagai ketua umum partai dalam usia yang lebih senior dari Kang Emil, beda usia kami 20 tahun. Saya sudah 50 tahun berada di institusi partai politik sebagai aktivis. Tentu saya bisa mempunyai, katakanlah sedikit banyaknya pemahaman untuk melihat sosok yang baik dan lebih baik sedikit. Mungkin dari antara yang baik-baik ini kita cari lebih baik saja sedikit. Nah, semuanya pada dasarnya mempunyai kemampuan dan kualifikasi. Tapi mungkin Emil, saya lihat dia memiliki sebuah
sesuatu yang lebih baik ketika dia di dirinya ada personifikasi kemampuan intelijensi, intelektualitas dengan spirit dan semangat pemahaman entrepreneurship. Kombinasi ini menurut saya bagus sekali. Nah, ini sebenarnya kalau dia diberikan posisi jabatan yang lebih strategis lagi, memimpin Jawa Barat ini sebagai provinsi yang paling strategis di negeri kita ini, dengan jumlah penduduk yang terbesar juga di wilayah ini, saya pikir roda pembangunan di wilayah ini saya harapkan bisa lebih dipercepat ya. Mengantarkan kesejahteraan, menimbulkan optimisme masyarakatnya. Dengan optimisme masyarakat yang tumbuh, partisipasi publik yang kuat, maka setiap peraturan undang-undang itu pasti lebih banyak yang mematuhin. Tapi kalau partisipasi masyarakatnya rendah, ya kan, undang-undang yang semakin banyak kita buat, lebih banyak lagi yang melanggarnya dan tidak mematuhinya. Nah, sosok Emily punya tugas untuk itu. Mas Surya tadi juga menarik, ada 3 syarat yang harus dipenuhi Kang Emil, yaitu menjadikan Jawa Barat sebagai benteng pertama Pancasila, kemudian juga Kang Emil tidak boleh nih gabung ke partai politik. Boleh dijabarkan sebenarnya apa alasannya, Pak Surya? Kalau mengenai masalah menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai benteng Pancasila, jelaslah bahwa komitmen berdirinya suatu bangsa ini oleh the founding father bangsa kita ini dengan komitmen menyatukan seluruh komponen dan elemen masyarakat yang memang disadarin ada perbedaan di sana, perbedaan suku, perbedaan agama, etnik, ya kan? Tetapi itu telah terkonsolidasikan dengan semangat satu bangsa, satu bahasa, satu negara, ya kan? Nah, itulah yang harus kita jaga teguh. Nasionalisme kebangsaan kita. Jadi kalau ada pikiran-pikiran paham manapun, anasir manapun, kelompok manapun yang mencoba merendahkan komitmen nasionalisme kebangsaan kita di dalam menjaga nilai-nilai kemajemukan dan pluralisme, nilai-nilai yang penuh dengan toleransi, ya, saling harga menghargai, hormat menghormatin, ya saya pikir kita tidak ada jalan lain kecuali menghadapi itu. Nah, Gubernur Provinsi Jawa Barat ini sebagai gubernur kepala daerah yang mengatur jalan-jalan administratif roda pemerintahan di wilayah ini. Nah, kalau pikirannya tidak tegas di sana, pikirannya mendua atau mudah tergoda, bahaya bangsa ini. Bukan hanya Jawa Barat, negeri ini bisa rusak, negara kesatuan bisa hancur. Nah, makanya saya memintakan, kalau insya Allah nanti Saudara Emil ini terpilih menjadi gubernur Provinsi Jawa Barat, jadikan wilayah Jawa Barat ini sebagai benteng Pancasila, benteng ideologi kita sebagai satu bangsa. Masyarakat Jawa Barat memang memerlukan keteladanan, supervisi yang baik, keteladanan yang baik, dan itu bisa dijalankan oleh gubernurnya. Saya pikir rakyatnya mudah-mudahan akan lebih memahami dan mengikuti. Ini yang pertama. Yang kedua, mengenai masalah kenapa tidak boleh masukin partai politik. Boleh-boleh saja, tapi masa jabatan beliau ini sekarang ini kan nggak ada partai politik. Saya tanya, ada kartu anggota politik? Belum ada, Bang, katanya. Kalau belum ada, kita calonkan sama Nasdem. Harusnya Nasdem bilang, kok Nasdem kan tidak. Nah, kalau begitu, baiknya teruskan aja, tidak usah menjadi anggota partai politik dulu semasa menjabat sebagai jabatan gubernur. Ya kan? Bebas. Jadi semua partai memiliki Emil. Emil siapa? Gubernurnya seluruh partai. Emil siapa? Gubernurnya seluruh rakyat Jawa Barat. Itu lebih fokus dia, lebih konsentrasi dia. Nah, ini juga satu proses pendidikan politik untuk memberikan gambaran. Tidak semua institusi partai politik itu rakus mengejar kekuasaan. Nah, Nasdem bukan itu. Dia dukung, karena kekuasaannya harusnya dia tarik ini untuk jadi gubernurnya Nasdem. Ini kita beri contoh, enggak? Ada idealisme di sana. Nah, idealisme ini adalah merupakan satu proses edukasi yang bagus juga untuk bangsa kita. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, barangkali dia harus mempercepat kemampuan leadershipnya membangun Jawa Barat ini supaya masyarakatnya lebih optimis, partisipasi masyarakatnya timbul. Nah, kalau masyarakatnya merasa tenang, mantap, yakin, maka ketika Pilpres 2019 nanti mereka itu ya penuh melihat keberhasilan yang baik. Kalau keberhasilan yang baik dijalankan oleh pemerintahan yang sekarang ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, ya nggak salah lagi dan wajib Emil untuk mengajak rakyatnya mendukung Presiden Jokowi untuk dipilih kembali pada pemilu Pilpres yang akan datang. Ya. Pak Surya, Nasdem sudah mengantongi 5 kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat. Artinya masih perlu 15 kursi lagi. Bagaimana komunikasi politik dengan partai politik lainnya, Pak Surya? Saya pikir kita lakukan. Saya pikir ketika kita membangun semangat kebersamaan, membangun pemahaman, menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kita sebagai partai politik, saya pikir mudah itu kawan-kawan akan
tergugah hatinya untuk melihat ini memang ajakan yang sirotol mustaqim katanya. Tadi juga ada pantun menarik nih dari Kang Emil. Boleh diulangin lagi ke pemirsa tadi? Ya, khas orang Sunda ya, humoris. Jadi berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Partai Nasdem sudah deklarasi dahulu, kenapa partai lain masih banyak pikirannya? Artinya ini secara tidak langsung mengajak partai lain ya untuk bergabung. Pertama, saya tidak berpartai. Kedua, saya berkomunikasi ke semua partai-partai yang lain ya, partai Islam, partai nasionalis seperti PDIP juga, kemudian Demokrat juga, Gerindra juga, semua berkomunikasi. Tapi yang paling dahulu dari semua komunikasi ini, di luar dugaan saya, adalah Partai Nasdem, kan kira-kira begitu. Tiada kata selain terima kasih atas dukungannya, karena selain partai-partai selama sebulan terakhir banyak dukungan dari kelompok independen masyarakat juga, ya alhamdulillah kan, ada dukungan di Sukabumi, di Subang, di relawan, di Kabupaten Bogor, di Bandung dan lain sebagainya. Jadi posisi saya hari ini adalah posisi tahu diri ya, posisi tahu diri, posisi mawas diri. Terima kasih atas rasa percayanya. Kalau betul kredibilitas saya sebagai wali kota Bandung, sebagai anak muda ini dipercayai untuk di tingkat yang lebih tinggi, saya haturkan terima kasih alhamdulillah. Tapi perjalanan kan masih panjang ya. Kalau berhitung hari ini masih 5 kurang 15, berarti kan harus komunikasi, kemudian waktunya masih panjang 15 bulan. Ini menarik supaya warga betul bisa meneliti saya apa adanya. Saya pribadi semakin banyak yang hadir berkompetisi semakin baik. Berarti rakyat punya banyak pilihan kan, lebih baik banyak pilihan daripada sedikit pilihan. Tapi di antara dua itu saya menawarkan gagasan inovasi saya, semangat kebangsaan saya, apalagi keluarga saya kan dulu Kiai NU ya, yang membela Republik sampai dipenjara 2 kali oleh Belanda. Tua saya juga meninggal memimpin serangan ke penjajah. Itu pasti hadir dalam darah saya kan, dalam bentuk pembelaan terhadap nilai-nilai NKRI, pembelaan benteng Pancasila, itu menjadi harga mati lah, kira-kira begitu. Kang Emil, apa sebenarnya makna dukungan Partai Nasdem sebagai partai pertama yang mendeklarasikan dukungan untuk Kang Emil? Saya inisiator dan akselerator ya, inisiator karena yang pertama, akselerator karena memberikan platform yang menarik. Bisa tanpa mahar kan begitu ya, sesuatu yang saya juga stres ya, karena kalau harus mikirin duitnya luar biasa bingung, tapi ternyata tanpa mahar. Kedua, tidak memaksa untuk masuk menjadi anggota partai. Nah, mudah-mudahan dua konsep politik etis ini membuat partai-partai lain juga melakukan hal yang serupa. Kita menang bersama-sama dengan cara yang baik, cara yang kompak, dan yang paling penting tadi berita ini dibaca oleh anak-anak muda ya, sehingga anak-anak muda akan lihat, wah ternyata Ridwan Kamil didukung dengan cara yang baik. Mereka insya Allah terinspirasi mau bergabung ke partai politik atau bergabung seperti saya membangun Indonesia dengan cara-cara yang kekinian, dengan cara-cara tetap dalam nilai-nilai bingkai Pancasila NKRI. Sebenarnya menurut Kang Emil, gagasan politik tanpa mahar sebenarnya apa maknanya untuk generasi muda seperti Kang Emil? Artinya kalau Indonesia mau maju ya, kesampingkan kepentingan kelompok jangka pendek. Kalau mahar itu sebenarnya kepentingan untuk kelompoknya dan jangka pendek kan hanya tapi kalau jangka panjang kita melihat bibit-bibit yang mungkin tidak terpoles, sedang tersembunyi, malu-malu karena merasa takut kan. Tapi kalau orangnya tiba-tiba berani karena ada tanpa mahar, tanpa banyak syarat, jangan-jangan banyak pemimpin-pemimpin emas sedang akan hadir di generasi saya, generasi adik-adik saya, dan siapa tahu tahun 2045, tahun yang kita impikan Indonesia negeri 3 besar terhebat di dunia bisa lahir dengan proses politik etis ini. Maka saya sangat mengapresiasi dan diharapkan menjadi politik waru untuk seluruh partai di Indonesia. Dengan 3 syarat yang tadi disampaikan oleh Pak Surya, harus Jawa Barat ini harus menjadi benteng Pancasila, kemudian tidak bergabung dengan partai politik dan mempercepat proses pembangunan serta mendukung Joko Widodo untuk Pilpres 2019. Tanggapan Kang Emil bagaimana? Ya, saya kira semua syaratnya adalah syarat-syarat yang baik ya. Tidak ada syarat yang tidak baik, yang tidak masuk akal lah. Semua saya renungkan, saya siapkan. Perjalanan masih panjang, 15 bulan, dinamika juga masih panjang. Mudah-mudahan lancar. Secara prinsip, insya Allah tidak ada masalah. Lalu bagaimana jika nanti
terpilih menjadi gubernur di Jawa Barat, apa yang akan dibawa dari pengalaman Kang Emil sebagai wali kota Bandung untuk nanti diimplementasikan di Jawa Barat, karena Jawa Barat luasannya besar begitu, apa nanti? Ya minimal ada 3, satu tadi benteng Pancasila, itu saya pasti di depan ya, melawan intoleransi saya pasti di depan, menguatkan NKRI seperti sejarah Siliwangi saya pasti di depan. Kedua, saya membawa inovasi, saya ini generasi baru yang senang dengan inovasi. Kalau ada 100 problem di Jawa Barat, insya Allah saya membawa 100 inovasi. Itu yang dilakukan di Bandung ya, itu kenapa dalam waktu hanya 3,5 tahun kami naik rankingnya menjadi ranking 1 untuk birokrasi, karena inovasi kan. Ketiga adalah cara memimpin, pemimpin yang turun tangan bukan lepas tangan, pemimpin yang menginspirasi bukan pemimpin yang memaki, pemimpin yang merangkul bukan yang memukul, pemimpin yang mencintai rakyat, memimpin pasukan di tengah. Itu cara saya memimpin di Bandung, insya Allah akan saya tawarkan sebagai cara nilai kepemimpinan baru di Jawa Barat. Jawa Barat kan masih banyak permasalahan kompleks, Kang Emil, terorisme, kemudian juga permasalahan lain yang kompleks di Jawa Barat, intoleran dan sebagainya. Apa terobosan Anda, Kang Emil? Saya percaya ya, membangun Indonesia itu kunci pertamanya adalah membawa visi dulu, dipahami dulu mimpi, visi, jalan keluar. Leader kan who knows and shows the way, kira-kira bahasa Inggrisnya begitu. Itu dulu, kalau jalan keluar itu dipahami, komunikasilah nomor 1. Saya mengatasi intoleransi di Bandung juga dengan komunikasi. Saya dengarkan, saya edukasi, saya beri arahan, akhirnya semua bisa menerima. Itulah tawaran saya membangun Jawa Barat ya, dengan nilai kepemimpinan, inovasi dan cara komunikasi yang interaktif lah. Saya sebagai wali kota Bandung kan dengan sosial media juga udah 9 juta follower, itu luar biasa merevolusi cara berpikir warga. Kalau wakilnya sudah ada belum di pikiran Kang Emil siapa? Saya belum ada nama, tapi kriterianya yang pertama harus punya nilai kepemimpinan ya. Kedua ya harus punya elektabilitas juga lah. Jadi dengan begitu kalau saya ada kendala, wakil ini bisa mewakili dan melaksanakan tugas dengan kepemimpinan yang tidak jauh beda kan. Kedua ya tentunya dalam persandingan pilkada modal elektabilitas jangan kecil lah, minimal memadai gitu. Terima kasih Kang Emil. Satu lagi Kang Saan, boleh Kang Saan? Kang Saan, sebenarnya bagaimana komunikasi yang sudah dijalankan hingga akhirnya terpilihlah ini Kang Emil menjadi calon gubernur yang diusung oleh Partai Nasdem? Ya, kepentingan kita komunikasi dengan Kang Emil ini kan komunikasi persahabatan. Sahabat kita, tidak ada kepentingan apapun awalnya dengan Kang Emil, ya alhamdulillah kita bertukar gagasan, bertukar pikiran, dan gagasan kita sama, ide-ide kita sama. Ya akhirnya kita coba tawarkan pada Ketua Umum Kang Emil, dan Ketua Umum menyambut dengan baik, akhirnya bisa deklarasi seperti ini. Berapa lama itu komunikasinya Kang Saan? Ketika saya ditugaskan oleh Ketua Umum untuk menjadi Ketua DPW, sebagai Ketua baru tentu saya harus silaturahmi dengan wali kota. Pada saat itu terbangunlah komunikasi dengan baik. Menarik juga bahwa untuk wakil nanti dari Partai Nasdem tidak terlalu ikut campur, tapi menyerahkan kepada Kang Emil. Sebenarnya apa tujuannya? Tadi kita ingin Kang Emil itu memilih dengan bebas, sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Yang kedua, Nasdem tidak mau mengekang dan sebagainya. Dan saya yakin kita punya hubungan kebatinan yang baik, tanpa harus dieksplisitkan pun, apa yang telah terbangun dengan baik, insya Allah akan terjadi dengan baik. Baik, strategi ke depan? Kita akan bawa Kang Emil untuk berputar di Jawa Barat, untuk kita terus secara terstruktur, masif, agar Kang Emil menjadi lebih cepat dikenalnya. Hari ini 70%-an, kita ingin targetkan dalam 2-3 bulan ke depan maksimal popularitasnya dan elektabilitasnya menjadi lebih tinggi lagi. Baik, terima kasih Saan Mustafa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan juga Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.